Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kini kita akan rekaman ulang ya. Udah jauh banget, astaga, kesel banget. Ya gitu lah, mau gimana lagi lakuin. Oke, sekarang kita masuk. Oh ya, kalau sorry ya kalau batuk-batuk. Emang lagi apa ya? Batuk-batuk terus. Oke, intinya kita sekarang bahas Truth sama Sommerfeld. Kita bahas teori ini. Oke, jadi teori khususnya bagaimana elektron itu bergerak di apa namanya di benda solid. Bentar guys. Eh, bentar ya. Oke, jadi tahun 1896 J.J. Thomson itu kan menemukan elektron, ya toh. Kemudian udah ada ditemukan juga Boltzmann kinetic teori. Nah, tahun 1800 ke tahun 1900 kemudian si Drude ini dia mau memanfaatkan apa? Kan udah ada elektron, kemudian dia mau memanfaatkan Boltzmann kinetic teori ini untuk membuat model elektron di metal atau di logam karena kan logam dia spesial sendiri kan, dia punya konduktivitas, dia elektron bisa bergerak. Nah, bergeraknya gimana sih? Nah, dia pakai kinetic teori ini. Ada tiga asumsi. Yang pertama itu elektron punya waktu hamburan T, kita sebutnya T aja, T besar. Probabilitas hamburan dalam waktu dt itu dt per T ini. Oke, sebenarnya gitu. Itu asumsi pertama. Dan yang kedua, ketika hamburan terjadi atau ketika sekali hamburan terjadi, kemudian elektron-elektron ini akan kembali ke momentum P sama dengan 0. E. Ketiga, antara kejadian hamburan elektron itu, gaya dari eksternal, dia bisa ini bisa merespon ke eksternal energi, apa, medan listrik atau medan magnet. Oke. Nah, asumsi yang pertama sama yang kedua ini, itu adalah asumsi yang digunakan di kinetic theory of gas. Oke. Nah, yang ketiga ini itu hanya konsekuensi logis aja karena kan kalau gas itu kan dia nggak punya muatan, jadi yang tiga ini nggak ada. Nah ini karena muatan, maka asumsi yang ini dipakai. Oke, paham? Nah, fun fact ya teman-teman, Drude ini dia tahun 1906 itu bunuh diri. Kemudian beberapa tahun kemudian apa namanya si Boltzmann juga bunuh diri gitu. Jadi yang pintar-pintar kasar ini malah pada bunuh diri gitu kan. Aneh ya. Kalian lihat gitu. Kalau belajar enggak bercanda. Semangat semangat. Oke, oke. Sekarang ya kita asumsikan ada sebuah elektron gitu melaju dengan T dengan waktu T kemudian pertanyaannya berapa momentum yang akan dipunyai si elektron ini ketika T plus dt gitu kan. Ketika berubah waktu D sejumlah dt ada dua kemungkinan kan. Yang pertama seperti asumsi kedua, dt per dt-nya probabilitasnya dia akan kembali ke nol. Tapi yang kedua yang tidak nol, yaitu kebalikannya ini satu min probabilitas ketika nol, ketika nol kan dikurang momentum dengan sama nol, maka akan berarti kan nggak nol, berarti kan ada percepatan dari gaya ini. Ini dari apa? Ya konsekuensi logis saja. Percepatan ya pakai ya kayak apa? Bom Newton 2. Singkat cerita kita masukin, kita cari ini. Kemudian singkat cerita juga ini tak persingkat-singkat aja karena intinya gitu. Nanti kalau mau lihat itu lihat di buku aja. Focus for Solid Edge Basic. Promosi terus.
Kita dapat dP per dt sama dengan F dikurang P per scattering time, ya kan, waktu hamburan. Kemudian di mana F-nya itu gaya Lorentz. Oh ya teman-teman, kalau kalian lihat di PPT-nya Fari kan, eh, mana ya, dari 2024, ya. Kalau kalian nonton di materinya Bu Ari, di sini kan ada teori Lorentz, ya kan. Sebenarnya bukan nggak ada teori Lorentz itu guys. Ini keliru lah. Sebenarnya yang ada itu Drude. Drude membuat ini, semain pakai ini juga pakai statistik apa Boltzmann kinetic theory guys. Nah, si Lorentz ini dia bukan merumuskan apa memodelkan elektron dalam solid state, tapi dia membuat ya buat tahu kan gaya hukum Lorentz kan, ketika ada elektron laju dengan kecepatan v kemudian kena magnet maka akan belok gitu kan. Nah, dia membuat itu tapi dia tidak membuat model khusus elektron dalam logam. Ini salah sebenarnya. Tapi memang Drude model itu biasanya disebut Drude Lorentz, ya kan? Karena dia si Drude ini dia memanfaatkan gaya Lorentz tadi dalam teorinya, makanya disebut Drude Lorentz. Tapi Lorentz ini sendiri dia tidak gitu. Jadi yang ada ya Drude aja. Oke, lanjut guys. Nah, ini kan gaya Lorentz nih. Nah, kan ada dua kemungkinan yang dipakai. Ketika si elektron ini berada di electron field atau ada external field, ya kan eksternal medan listrik, medan listrik. Ya kita tinggal masukin aja. Kalau ini medan listrik aja berarti B-nya 0 kan. Kalau 0 berarti kan ini aja min E. Masukin ke sini jadi kan gini. Ya kan? Ini kemudian di steady state itu dP per dt sama dengan 0, ya kan? Maka ini sama dengan ini, kemudian didapatin momentum sama dengan ini. Ya kan? Tinggal pindah ke sini, momentum sama dengan ini. Di mana momentum itu kan massa dikali kecepatan. Kita juga tahu bahwa rumus dari apa namanya arus listrik, ya kan J sama dengan min E density kali V. Nah, V ini kita substitusiin aja ke sini, kan? Kemudian, next, kita dapat persamaan ini. Kita tahu bahwa konduktivitas dari apa? Eh konduktivitas dari metal itu kita bisa definisikan dari J sama dengan arus itu tadi sama dengan konduktivitas kali medan listrik. Oke. Nah, konduktivitas akhirnya didapatin kan, tinggal substitusi aja ini ke sini kan, ini sama dengan ini kan. Tapi ini kok konduktivitasnya dijadi. Nah, ini dari teori Drude ini pertama diperoleh konduktivitas. Oke, kemudian dengan yang cara yang sama, yang pertama ini kan dapat konduktivitas. Oke, udah. Kemudian si elektron yang kedua, kita tadi kan cuma ada elektron field aja, ada apa? Apa sih? Medan listrik aja sama medan listrik aja. Sekarang ada tambahan medan magnet. Tinggal kita masukin kayak tadi hitung-hitung bla bla bla. In the end, akhirnya kita dapat resistivity Hall itu sama dengan min satu per kali elektron. Jadi kita dapat densitas elektron dari ini. Intinya itu. Kalau pengen eh,
penurunannya lebih panjang, kalian bisa kunjungi buku The Oxford Solicited Basic. Promosi lagi. Intinya gitu. Sebenarnya tapi yang sebenarnya paling penting itu ini karena kita dapat konduktivitasnya. Karena ini itu menggambarkan bagaimana elektron itu bergerak di benda padat. Bukan. Kalau persen kalau nggak salah ada videonya deh di link apa di sana ini animasi turut model bisa dilihat. Di mana ini waktu hamburan dan ini densitasnya ini masa elektron jadi semakin besar hamburan semakin besar ini semakin besar densitas semakin besar konduktifnya gitu. Itu Drude model. Ada kelebihan kekurangannya sih sebenarnya. Bentar. Tapi next kita lanjut aja. Nah, ketika Drude 900 sudah membuat model ini dipakai nih karena ini berhasil gitu. Ada beberapa titik tertentu, tapi ada beberapa kelemahannya juga. Apa ya kelemahannya? Kelemahannya itu, hmm, pertama, ini sebenarnya yang didapetin Hall coefficient yang didapetin itu tandanya salah. Maksudnya ini harusnya bukan minus. Kemudian eh adalah pokoknya. Ya, kita next dulu ke Marvel karena yang penting ceritanya. Nah, kemudian udah dipakai truth nih, udah dipakai tahun 900. Kemudian 1925 Pauli exclusion principle ditemukan. Schrödinger equation 926 ditemukan. Dirac juga menemukan teori statistiknya. Pak. Nah, kemudian di Sommerfeld ini sadar nih kalau elektron ini itu kan fermion masuknya kan. Alias dia masuk ke distribusi Fermi-Dirac. Alias fermion itu kan partikel yang tidak ada yang tidak ada satu partikel yang dua partikel yang bisa menempati energi state yang sama gitu kan. Nah, ini kan fungsi distribusinya. So, seperti probability. Ya, probability dari eigenstate dari energi E ditempati elektron gitu. Intinya gitu. Ketika di mana ini beta itu sama dengan ini 1/kb E min chemical potential mu tambah ini tambahnya misah tambah satu. Kalau minus itu jadi Bose-Einstein kan. Ini plus, ini Fermi. Kemudian kalau ini kita plot, ini tergantung variabelnya kan. Nah, ceritanya panjang. Tapi intinya, kalau di plot itu teman-teman, ini tuh dia tuh bakal kayak seperti ini di satu, ini di satu, ini di setengah, udah di setengah. Dia akan ada beberapa kemungkinan kan, misalkan kita pasang si E ini lebih besar dari ini, berarti kan bakal positif, ya kan? Tinggal di plot aja ke sini. Intinya tuh, mana jelasinnya? Intinya tuh, itu di plot bakal kayak gini. Jadi sini setengah. Jadi dia tuh melewati setengah terus menuju ke nol. Tapi itu gak penting sih. Sebenarnya yang penting itu intinya tahu gitu. Nah, terus di Fermi Dirac ini yang penting itu kan energi. Nanti kita ketemu energi Fermi. Energi Fermi itu apa? Energi Fermi itu adalah chemical potential ini. Ini bisa ditulis langsung energi Fermi di sini juga. Ketika new potensial ini
Ini adalah si chemical energi Fermi itulah chemical potensial ini ketika T-nya itu sama dengan nol. Kalau T-nya sama dengan nol, kalau di plot itu nanti jadinya fungsi step. Jadi ini gini teman-teman. Set, nol, set, ke sini ke bawah, sini. Oh, itu ke next dulu. Nah, oke, sekarang kita sebelum masuk lebih ke energi Fermi dan sebagainya, kita juga harus mengenalin konsep apa, periodic boundary condition karena ini kemarin juga ada di soal UAS. Ide sederhananya, periodic boundary kita mulai dari satu dimensi dulu ya teman. Nah, di satu dimensi ini, periodic boundary condition itu, anggap ini kita kisi ya, pasang-pasang dengan panjang. Nah, periodic boundary condition intinya itu kita menganggap ini seperti lingkaran gini, gitu. Jadi ketika ada ini panjangnya X kan ke sini, ketika ditambah L, dia akan kembali lagi ke titik semula. Oke. Nah, jadi konsekuensinya dari ini eh, kita pakai fungsi ini. Kita dari nggak pakai fungsi sinus kosinus dalam gelombang. Nah, konsekuensinya juga ini di apa di periodic boundary condition itu the Born Karman itu X itu sama dengan X tambah L. Jadi intinya sebenarnya kunci sederhananya dari periodik itu sendiri udah menjelaskan. Intinya kita kembali lagi ke tempat awal gitu. Ya kan? Berarti kan kalau X sama dengan X tambah L berarti E pangkat KX harus sama dengan E pangkat IKX plus L. Berarti ini kan tinggal masukin kaliin. Berarti kan IKL harus sama dengan satu dong supaya ini sama dengan ini. Oke. Karena ini sama dengan ini, itu juga konsekuensinya K-nya yang boleh itu ya atau bilang momentum yang ada boleh ada dua kiper. Ingat gak dua kiper? Itu apa? Reciprocal space kan. Ya kan? Jarak reciprocal. Nah, tapi Mas Mas ini kok bulat gini kan panjangnya beda-beda. Maksudnya kalau kita kisinya lurus gimana dong? Nah, ini jadi dibesarin. Jadi gini deh, gini. Nah, jelasin yang ini. Bayangin ini seseorang namanya Ucup. Si Ucup ini lagi duduk, lagi berdiri di sebuah kisi, ya kan? Posisi ini posisi X1 sana sampai infinity, ini ke sini sampai infinity. Ketika dia duduk di titik sini di titik X, kita lihat dia kiri kanan kiri, apakah ya kan? Oh, di sini nggak tahu kan posisinya di mana. Kemudian dia pindah sejauh A, pindah ke sini. Karena kanan kirinya masih tahingga, apa yang terjadi? Nggak ada yang sama kan? Nah, condition ini menyambungkan yang infinite tadi itu nyambungin ke sini. Intinya gitu. Jadi ketika dia jalan selalu jauh, nanti akan balik lagi ke sini. Kan kalau di sini kan kelihatan bengkok banget ya. Aneh kan. Tapi kalau ini kita lingkaran ini kita berbesar jadi pose wah gede banget pokoknya kan jadi datar-datar juga kan jadi kayak gini. Intinya gitu. Tapi ide dari periodic boundary condition itu konsepnya adalah berulang. Oke, ini kan dalam oke gitu. Nah, ini kan dalam satu dimensi. Nah, yang kita di free electron ini kita dalam tiga dimensi. Jadi kita anggap elektron dalam sebuah box elektron di dalam box dengan volume L pangkat 3 yang mematuhi periodic boundary condition. Jadi kalau kamu dari ujung ke sini pindah ke sini, itu ya kembali lagi ke sini. Ya, dari sini, dan pindah lagi ke sini. Jadi kayak yuk terjebak dalam sebuah periodik. Ya, tuh periodic boundary condition. Kemudian dari itu kan kita dapat berarti kan apa namanya fungsi gelombang apa fungsi gelombang
bidang yang memenuhi kan hanya di E ketika R. Konsepnya gitu. Jadi yang memenuhi itu boundary condition. Jadi K-nya itu harus segini. Ini kan di tiga dimensi. Kemudian ini dimasukin ke Schrödinger, akhirnya didapetin energi sama dengan H bar kuadrat sama dengan K kuadrat per 2M. Ini. Tapi yang paling penting nanti tuh biasanya pertanyaannya kan energi Fermi atau energi Fermi dan sebagainya. Energi Fermi itu apa? Seperti tadi sudah disebutkan, energi Fermi itu adalah ketika chemical potensial dari fungsi distribusi ini, fungsi probabilitas ini, itu P-nya itu kita sama dengan 0. Jadi kalau T di sini pasang 0, nah ini tuh jadi berubah jadi energi Fermi. Energi Fermi udah ada rumusnya nih, udah langsung dapat rumusnya. Ini penting ya teman-teman, dicatat nih. Fermi, energi Fermi, terus ini suhu Fermi, kemudian ini wave vector, vektor gelombang ya, gelombang Fermi, mana n ini densitas atau jumlah elektron per volume, kemudian ini Vf kecepatan Fermi, oke, dan Fermi lain. Ini ada di PPT guys. Nanti juga ada Fermi sphere, Fermi surface. Nah kalian di ini di soal kemarin ada kan? Ada soal kayak gini kan, ada Fermi kayak gini. Nah kalian ketika lihat ini triknya adalah udah lihat aja ini kayak bola gitu aja yang punya jari-jari KF atau wave vector tadi ini. Nah ini tuh jari-jari Fermi, bola Ferminya itu atau Fermi sphere. Nah ini kan ada soal kemarin kayak gini. Misalkan terus Fermi surface apa? Perluas permukaan ini. Luas permukaan lingkaran ini itu jadi di ruang momentum ya teman-teman. Kas KX, KY, KZ. Sudah nggak pakai pensil. KZ di ruang momentum ya. Ini tuh apa sih Fermi sphere itu apa? Jadi ini tuh apa ya? Kalau di penjelasan itu kayak apa batas kayak guys apa energi yang bisa ditempati elektron itu. Jadi di luar Fermi surface ini, di luar lingkaran ini, elektron itu tidak bisa menempatinya. Ya gitulah. Mungkin kalian bisa cari dalam lagi, oke? Intinya gitu. Jadi misalkan nanti dicari berapakah jari-jari Fermi surface jari-jari Fermi sphere-nya, ya kita tinggal cari KF. Caranya gimana ya? Misalkan dari luas luas lingkarannya, ya kan? Oh kita tahu, luas lingkaran sih ini bola ya. Kita kan luas permukaan ini diketahui Fermi surface, ini Fermi surface saja ya. Ketika Fermi surface segini, berapakah jari-jari bola Ferminya? Ya kita tinggal cari luas permukaan itu apa? Pas VR kuadrat lingkaran kan. Nah, R ini kan KF ini kan. Masukin aja tuh. Jadi Fermi surface-nya ini sebenarnya ini, kemudian ini dipindah pindahin ke sini, ini akarin ya kan nanti dapat kan. Nah, oke, kemudian terus yang aku lihat ini juga di PPT ada itu density gas elektron atau density of state. Oh ya, jadi densitas dari state per unit volume ya, per unit volume ini. Langsung aja tulis rumusnya ini karena volumenya panjang. Ya nanti dapat ini 2M, nanti dapat 2 EODE, atau kita bisa sederhanakan menjadi ini dengan cara dari EF ini. Oke. Oh ya, aku juga mau nambahin sedikit eh apa ya? Nah, si EF ini juga kan kita udah tahu KF sama dengan ini kan. Kita juga tinggal bisa masukin nih berarti kuadrat ini berarti juga biasanya dikeluar kayaknya ya Pak. Ketiga ya sebenarnya tinggal di substitusi aja nih substitusi ini ke oke next. Densitas elektron ini langsung aja catat rumusnya intinya densitas
Nah, nanti dari si model Sommerfeld ini, intinya dari perhitungan-perhitungan panjang akhirnya didapatkan kapasitas panas dari sebuah elektron itu segini. Kan dari pertemuan yang sebelumnya yang kita bahas Einstein, apa modelnya vibrasi, modelnya Einstein, Boltzmann sama Debye, kan C sama dengan apa kapasitas panas itu bisa didapatkan dari dua sumber ya kan, dari kapasitas panas vibrasi latih. Ini yang dari model-model yang apa model-model em, apa model-model Einstein, Debye dan sebagainya. Dan ada juga dari elektron, terutama ini untuk yang logam, karena logam kan dia konduktor. Nah, artinya dia pun elektron bisa bergerak bebas, jadi ada berkontribusi ke kapasitas panas. Yang kita juga ditemuin di teori Debye kan kalau di logam itu sebenarnya logam itu dia ketambahan variabel baru kan. Kapasitas panasnya ketambahan variabel baru itu yang linear ini. Nah, yang linear ini itu dari elektron. Ini cuma konsep aja, oke? Jadi jangan bingung, oh ini nilainya apa? Konsep. Oke. Jadi itu, oke, kesimpulan sekarang. Kesimpulan paling penting. Apa sih yang diperluin? Jadi gitu, teori Drude dia menemukan tahun 1800, oke, 1900, dia buat model elektron dari Boltzmann kinetic teori gas, dari teori kinetik gasnya Boltzmann, dengan beberapa asumsi tadi, kemudian didapatkan konduktivitas dan beberapa parameter lain seperti apa namanya, resistivity Hall. Oke. Kemudian selang 20 tahunan kemudian kan Pauli Principal, Schrödinger equation kemudian mulai ditemukan, kemudian Sommerfeld memperbarui teorinya dengan memperlakukan elektron sebagai fermion lebih proper hingga nanti seterusnya didapatkan kapasitas panas yang apa sumbangan dari elektron. Nah, kemudian dapat kemudian konsep yang di Sommerfeld yang penting itu yang harus teman-teman catat itu buat di ujian itu energi Fermi, kecepatan Fermi, suhu Fermi, dan Fermi yang lain itu harus dipahami. Oke. Kemudian periodic boundary condition juga, tapi ini sebenarnya cuma konsep. Tapi kalian tahu, oh kita pakai periodic boundary condition, udah itu doang. Oh periodic boundary condition intinya kita ketika ke ujung kita kembali lagi ke ujung yang sebelumnya gitu. Ya sebenarnya sederhananya gitulah pemahaman saya. Cuma dalam tiga dimensi. Udah. Nah, udah teman-teman. Makasih yang elektron yang tadi cuma segitu aja teman-teman. Jadi lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya guys. Sudah memang ini. Ini aku langsung share. Terima kasih.